Gua berjuang untuk bisa punya sepeda BMX yang khusus emang buat BMX. Pas gua juara ngikutin event lomba di luar kota. Kalau hulunya yang ngejengkang di bawah itu backflip itu ya, ada trouble tuh, frame-nya patah. Tapi kan lu tahu nih, pengguna BMX ibaratkan nantang maut lah. Ya. Ibaratnya gua mikirnya ini sepeda, walaupun sepeda orang, gua pakainya gua hajar-hajar aja. Tipikal teman-teman bangsat ya. Oh iya, pas gua baru jatuh itu gua sempet vakum karena emang nunggu sembuh juga kan gua. Kita malain vakum anjir. Nunggu maksudnya udah enggak lumayan lama. Enggak megang sepeda lah gitu ya. Enggak megang sepeda lah. Terus gua sama apa ya? Bingung gua. Tanpa dulu berapa? Enggak apa-apa. Apa ya, dari jatuh terus ke rumah sakit, story. Oh iya, story ini setelah jatuh terus selama 1 bulan gua vakum sepedahan. Ya oke, sabar vakum. Gua apa ya istilahnya, gua nggak pengen terus-terusan di sepeda. Karena di satu sisi gue udah punya istri, udah punya anak, bahkan kan masih satu gue waktu itu anak gue di tahun 2019 kalau nggak salah. Yang satu anaknya? Ya. Bukan gue bini yang satu. Gila. Di Wayu. Jangan kompor ini dekat rumah. Iya, beak luna, weh. Iya. Nah, gue mikirnya, kemampuan gue udah sampai sini doang nih kayaknya nih gitu. Tapi lu nggak ninggalin bebek dong deh? Enggak dong. Sama sekali enggak. Untuk ninggalin benar-benar ninggalin enggak. Alasannya kenapa lu nggak bisa ninggalin bebek? Karena secara nggak langsung nama gue besar itu ya dari BMX. Secara nggak langsung bisa dikenal di luar kota. Bisa lu keluar kota gitu ya. Bisa lu dapat sponsor ya. Jadi hobi yang dibayar ya? Ya. Hobi yang dibayar ya. Pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang menghasilkan. Yang dibayar ya. Yang dibayar. Bukan kalau hobinya duduk doang tapi dapat dibayar itu gimana? Bisa kan? Hobi apa itu kayaknya? Nada. Oh itu berkesan banget ya. Berkesan. Istilahnya ya intinya mah prinsip gua di saat itu. Pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Oke. Nah, itu beberapa story-nya. Dan lu mungkin dari BMX juga lu bisa kenal sama jati diri lu dalam arti punya cewek nih gitu ya awal tuh. Punya bini lah gitu. Apa dari BMX ada cerita, ada story lagi nih Mas. Tentang percintaan nih. Tentang percintaan. Iya. Tapi kalau bahas mantan kayaknya masuk bisa. Jangan. Meledak nanti. Apa yang meledak? Rumahnya. Kalau udah mimpi. Jadi pelan-pelan aja tuh kalau masalah sebelahan soalnya. Iya tuh nih, nunggu piring aja. Ya, kenapa ya? Story gue dapat bini gue nih ya. Bini ya, bukan mantan bukan ya? Bini, udah bini. Tapi please dong, pemirsa takut pengen mantan nih. Jangan. Jangan, ini Mampura. Itu pas lagi ikut tim, bukan ikut event, gue lagi ngejuriin. Jadi juri. Karena di situ gue udah sempet jarang main sepeda juga. Sponsor pun udah pada mental. Karena gue jarang main sepeda, karena event-event pun juga cuma seadanya doang. Itu ada salah satu brand rokok lah ngadain program namanya apa? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya? Nanti dikat aja. Nggak apa-apa. Ya. Ngomong aja nggak apa-apa. Ada salah satu program dari ada salah satu brand dari rokok itu ngadain program namanya Project. Oh Project, ya. Jadi itu graffiti juga ada cuy. Ada. Oh iya, semua konsep street. Nah awal mulanya gua ngejuriin nih tes, ngejuriin. Di mana itu? Buat di mana?
Di Cilegon kalau nggak salah. Cilegon. KJ ya? Bukan, Mana, di cuy? Taman Krakatau kalau nggak salah. Nah, kata oke. Taman Krakatau Cilegon. Oke. Gua awal mula ketemu bini gua nih. Enggak awalnya dia dibawa sama cowok apa gimana? Enggak. Dianya emang kebetulan SPG. Oh, SPG. Iya. Akhirnya gua boleh nih kata gua. Ya, tapi kayak kalau kata gua nih, pikiran gua nih yang buat tebak SPG. Mungkin yang diminta bukan satu doang nih nomornya. Apa sih? Sortir anjing. Enggak kayak gitu. Enggak semua kayak gitu. Munafik bangsat. Oke, dari itu terus bini ya. Gua istilahnya pengen serius lah. Pengen serius. Akhirnya dapet tuh. Terus seiring berjalannya waktu, kita langsung skip aja lah. Dari waktu. Akhirnya gue dapat bini gue dari situ. Dari event itu. Hubungan dong ya? Hubungan badan nanti ya. Hubungan pacaran maksudnya, koneksi pacaran kayak. udah, Iya Pak, kempet-kempet lah. Nah, dari itu udah. Sekarang gue udah mulai mikir, maksudnya nggak selamanya gue terus-terusan hidup di BMX. Dan selamanya lu pacaran aja. Ya, semakin kesini gue semakin tua, semakin reot tulang guanya. Memutuskan lu untuk menikah gitu ya? Ya, dari situ udah tahun berapa tadi lu menikah? 2000 berapa ya? 2015 kalau salah. Masih satu tapi ya, Ya. tetap ya. 2015. Dan itu udah tuh gue udah mulai mikir, istilahnya udah mulai mikir. Gue nggak mungkin selamanya di BMX. Iya, ya lu harus nafkahin keluarga. Ya, secara nggak langsung gue harus bisa nafkahin keluarga. Kalau di luar juga sih, kalau supportnya gitu kan bener-bener ya. Ada juga banyak yang hidup di sini kayak gitu, banyak. Tapi ya Indonesia, ya gitulah Indonesia cuy. Jangan berbicara Banten, Indonesia lah. Indonesia sih ini ya. Mohon maaf, bukan menjelek-jelekin. Jadi Tapi emang lebih ke fakta gitu ya. Emang itu kenyataannya, fakta. Ya walaupun gue di graffiti kayak gini gitu, ya tetep aja gue harus nyari di luar gitu. Ya. Tapi secara nggak langsung gue maksudnya punya kebanggaan tersendiri lah dari BMX, gue bisa dikenal namanya. Tapi lu pengen menghasilkan yang penting ya. Dan lu itu keluar di BMX nyari penghasilan di dunia kayu sekarang ini. Oke, kita membahas kayak ayo. Tadi itu beberapa cerita-cerita tentang BMX-nya dari profil dari Ade Nur Hidayah. Dan ini ke kayu. Kayu yang seperti apa sih, Dek? Maksudnya itu kayu-kayu itu panglong kah apa gimana tah? Bisa dibilang panglong. Bisa di furniture, terus woodworking, kerja kayu, carpenter. Boleh diceritakan dong panglong sama pekerjaan lo? Beda kan beda ya? Sebenarnya sama. Cuman yang ngebedain itu bahasa ininya aja sih. Ibaratnya bahasa kerennya lah. Antara panglong sama woodworking. Itu bahasa Inggris. Sebenarnya mah sama lewat bahasa Inggrisnya, bahasa gaul. Kalau misalkan permainan kayunya apa sama aja? Kalau yang permainan kayunya itu hampir sama sebetulnya, nggak beda jauh. Cuman yang ngebedain itu dari segi seninya. Oh iya, ini jadi gini deh, tukang sama seniman. Ya. Tukang kayu sama seniman kayu. Jadi Ade Nur Hidayah ini bertempatan di seniman kayu. Kecibukan di seni kayu. Iya. Kayak bikin hiasan dinding. Jadi gini nih pemirsa nih. Jadi ini kayu-kayu Belanda itu jati Belanda. Bekas palet. Jati Belanda, dan itu ya hasilnya. Dan ini juga alat-alatnya semua nih, Itu ada cerita. Kenapa lu masuk ke kayu tuh? Gak mungkin dong. Lu begitu yang kayu yang lebih itu dong. Kenapa? Tadinya gua kan inspirasi yang awal gitu. Apa ya? Berpikir ya. Maksudnya udah berkeluarga, udah punya anak. Iya. Istilahnya penghasilan belum mencukupi lah. Iya, betul. Gua istilahnya pengen naik kelas, ibaratnya sekolah pun pengen dong naik kelas, nggak mungkin tinggal kelas. Gue pengen nyari istilahnya mata pencarian yang penghasilannya lebih. Akhirnya gue berkecimpung di kayu, gue belajar. Awalnya gue pertama kali bikin akun Instagram itu di tahun 2019. Bisa dibilang masih baru gue main di kayu ini. Baru banget. 3 tahunan deh. 3 tahunan.
2019 itu gua belum sama sekali belum dapat orderan atau belum, cuman bikin akun Instagram doang. Enggak maksudnya, lu kenapa ke kayu gitu awalnya, kenapa gitu awalnya? Oh, Lu ngeliat orang dulu kah apa gimana gitu? nggak tahu, gua pengen apa ke kayu aja. Ada dong referensi awal gitu buat kenapa gitu? Oh ini, Referensi gua awal. modal iseng tadinya, iseng. Karena gua emang dari dulu kebetulan ada basic juga ya. Dari Ada apa basic tuh? dari kayu juga. Oh, dan lu juga bisa ngelas juga ya? Ngelas. Lu pernah bikin obstacle BMX ya? Obstacle, BMX ya? iya, pernah. Oh iya pernah, ya tahu gak tahu. Soalnya nggak beda jauh, karena obstacle BMX itu kan dari multiplek yang Iya iya iya. lumayan tebal lah. Yang tebal yang ya tahu. Nah, Oh iya benar. gua bentuk kayak gitu-gitu. Oh jadi awal di situ lu ya? Soal di situ. Nah, gua Udah lama itu Udah berarti lama. hitung ya. terus gua pertama kali bikin nyoba bikin itu papan nama JTFF BMX itu. Nama Iya. JTFF BMX itu. Apa disebutnya? Ya tahu gua. Ya. Ya. Oh iya yang di Nama JTFF BMX itu. Nah, banyak support dari temen. Bisaan lo gini-gini, nggak semuanya orang bisa motong lewat kayak gitu, belok-belok kayak gitu. Maksudnya gue juga gue manfaatin dari orang sekitar, teman-teman deket gue ngomong kayak gitu. Kenapa nggak gue seriusin aja ya? Gue itu setelah tahun berapa ya? Tahun pas pertama kali gue bikin akun Instagram, itu awal mulanya kenapa gue masuk ke dunia kayu, ya itu gue keinget lagi. Oh iya. Nah, yang pas baru bikin akun Instagram, gue nyoba bikin lagi. Ada gue bikin meja di punya teman gue bikin meja. Meja apa tuh deh? Ada meja-meja logo grup hip hop Amerika lah. Iya. Wu-Tang. Oh iya, yang itu ya? Ya, Wu-Tang. Terus gue bikin nyoba, banyak lagi yang support sama gue. Ini bisa deh ini. Kenapa nggak lo seriusin aja, katanya lo bikin ini, lo jualin kayak gitu. Gue mikir lagi ya. Itu lu belum punya patokan harga dong? Belum. Gue mikir, oh iya juga ya kata gue. Kenapa nggak gue seriusin aja sekalian? Tapi lu harus punya alat dong deh. Alat. Gua punya pribadi apa minjem dulu itu ada awal di. Nah, ada cerita lagi nih. Iya. Nah, pas begitu gue bikin itu, gue kebetulan baru punya alat satu doang, bor, drill buat ngebaut. Iya, terus namanya. Itu alat pertama gue. Dan ragaji mah pasti itu ya. Nah. Getar-getar palu-palu gitu mah ya. Gue pertamanya model itu. Nah, dan gue berterima kasih lagi sama si AAD ini. Dia lagi aja. Dia lagi. Gokil, berarti anjir, dua ini ya. Itu yang lebih bener-bener support sama gue istilahnya. Bukan di BMX juga ya? Bukan di BMX doang, karena dia ngeliat sosial media guanya update-nya kayu lagi, bukan BMX lagi. Nah, kebetulan dia emang tapi negor. Negor. Kenapa gitu kan? Ya. Nah, akhirnya dia nawarin, kebetulan gua punya alat nih. Iya. Alat ini gergaji jigsaw kalau nggak salah. Kurang lebih yang model kayak gini nih, jigsaw. Itu yang buat motong meleot bisa. Oh, gergaji modern deh ya? Ya. Oke. Jigsaw. Oke. Terus gue dapet dipinjemin lah gue gergaji ini pakai aja karena emang gak kepake juga katanya. Udah gue dapet support, akhirnya gue punya dua alat nih untuk pertama kali jalan. Terus belum terlalu istilahnya bener-bener fokus di perkayuan. Oke. Dari situ gue dapet orderan tuh pertama kali gue. Itu order apa tuh ada ya? Oh, yang ada duitnya gitu ya? Yang bener-bener luar biasa, duitnya lumayan. Tapi lu di situ belum punya patokan? Belum Punya harga lah gitu ya? punya harga, harus sekian keluar dari gua. Bikin apa tuh deh? Hitungannya manual, bikin meja doang ada untuk kedai kopi lah. Mejanya seperti meja biasa apa gimana tuh? Meja kopi pada umumnya. Meja kopi pada umumnya. Oh ini kayak buat kasir gitu? Bukan, meja gini biasa gitu ya? Meja buat customer. Meja kopi. Oh itu dari kedai kopi gue bikin. Pengen tahu dong daerah berapa pertama kali? Gua kalau nggak salah itu untuk ngasih ukuran 1 meter ya, panjang 1 meter, lebar 60 itu di angka 500.000. Itu kerangkanya pakai kayu duren diameter 4x6. Ambalannya gua pakai top table-nya, si tabletopnya, top table atasnya itu gua pakein block board 18 mili. Iya. Gue lapisin pakai HPL.
Oke. Itu gua hargain satu unitnya 500.000 Berarti dia. lu ngejual gini ya, nggak dia terima beres ya? Ya. Ngejual gitu ya, Jual. ngejual meja lah 500.000. 500.000. Itu dia bikin kalau nggak salah 12 piece. Buset, kilo kita lebih. Lumayan kan? Lu mikirin itu awal itu dia nego dulu apa gimana sih? Nego. Bisa gope. Awal lu Nego. emang berarti Dia, udah bacot punya harga sekian dong lu. Ya, gua pertama nawarin 700.000, kata dianya nggak masuk sama gua. Dan lu juga nggak tahu nih ya sebenarnya Ya. emang nggak tahu, cuma ngecak aja gitu. Ya, berhubung ini orderan pertama gua, ibaratnya orderan gede pertama gua. Iya. Ya udahlah, pikir gua kan, maksudnya gua juga mungkin dari sini nanti bisa lebih lagi lah pendapatan gua. Amin. Akhirnya gua bikin ada 12 unit kalau nggak salah itu kurang lebih. Gua bikin, nah si keuntungannya ini gua investnya ke alat. Akhirnya gua beli alat kayak bor lagi, kayak gergaji, semuanya sampai sekarang punya meja yang untuk motong itu table saw kayak gitu. Iya. Yang tadinya gua nggak tahu alat ini kegunaannya untuk apa, gua bisa tahu jadinya gitu. Lu bisa tahu lu kayak gitu dari mana? Dari sosial media kah? Dari YouTube. Karena YouTube udah salah satunya benar-benar guru ya, guru. Dari mulai tutorial segala macam ada semuanya. Gua kira cupu, ternyata suhu. Ya. Oh, dari gitu ya ibaratkan gimana ya pemirsa, ketika lo menggunakan sosial media dengan baik ya, internet dengan baik ya, gini hasilnya ya hasilnya pasti bakal baik juga. Jangan buka XNXX ya. Akhirnya gua udah mulai serius tuh dari pas pertama kali gua dapat order. Nah, dapat lagi alhamdulillahnya, yaitu gua investnya ke alat semua Ya. Nah, dari situ kelihatan keuntungan gua. Ternyata lebih besar nih. Beda nih. Selama gua kerja terus sama orang, beda nih alhamdulillah. Maksudnya gua udah punya istilahnya penghasilan yang lumayan lah. Oke. Akhirnya gua ibaratnya misi gua untuk apa? Untuk tanggung jawab ke keluarga udah 85%-nya udah terpenuhi lah. Buat bikin dapur ngebul mah ada lah gitu ya. Dari situ ketimbang ke BMX bukan lo ngebedain ya. Fakta ya kan. Okay. Karena gua kan berbicaranya faktor umur gua juga, nggak selamanya juga gua main sepeda terus gitu. Istilahnya gua harus punya kedepannya, gua harus punya penghasilan yang lebih jelas, yang lebih besar lah tentunya. Insyaallah. Siapa sih orang yang pengen lebih banyak lagi penghasilan ya kan? Nah, seiring berjalannya waktu, iya. Gue dapat order lagi, alhamdulillahnya udah, ya gue ada aja lah gitu untuk sehari-hari gitu. Berarti teman-temannya kontribusinya ada gitu ya, setelah itu menyambung relasi gitu ya, menawarkan, ada nih, pasti kan jadi salah satu pendukung juga gitu ya, gitu dari teman-teman, dari gini gitu ya, sosial media. Oh iya. Nah, dari situ gue akhirnya serius, benar-benar serius main di kayu. Yang tadinya gua nggak tahu kayu ini kegunaannya untuk apa, jadi tahu alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Makanya gua udahlah pengen seriusin aja lah. Dan kebetulan gua juga istilahnya hobi juga sih sebetulnya. Iya, emang jadi hobi yang dibayar juga sih. Iya. Yang gua bilang tadi itu. Kenapa ada yang nggak karyawan? Kenapa freelance? Apa ya? Gua bukan pernah karyawan tapi pernah. Di salah satu PT kah apa? Brand lah. Brand. Ya, distro, jaga clothing ya. Itu kan karyawan ya? Karyawan posisinya. Ya ini mau jujur aja. Lo kalau jadi karyawan itu kenapa? Gak suka ya? Bukan nggak suka sih sebetulnya. Yang gue bilang tadi, gue pengen naik kelas. Naik kelas banget ya. Makanya berhubung lo enaknya lebih ke freelance ya. Ya. Freelance kan bebas. Istilahnya ya. Maksudnya gue nggak selamanya juga kerja terus sama orang. Karena pemikiran gue pengen naik kelas, gue harus punya usaha nih. Gimana caranya gue punya karyawan? Gimana caranya gue istilahnya bisa ngebuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman terdekat gue lah, terutama. Bertahap lah ya, insyaallah lah ya. Itu kedepannya. Lu percaya gitu? Planning gue. Lu percaya? Yakin, gue percaya. Yakin? Harus yakin dong. Nah gitu. Kalau nggak yakin ya mending nggak usah dijalanin. Jadi lo udah mempertaruhkan gitu ya. Mempertaruhkan. Dengan keyakinan sih. Ya mempertaruhkan istilahnya. Yang tadinya udah karyawan, istilahnya udah enak, udah punya gaji tetap. Akhirnya gua keluar, gua mutusin buka usaha sendiri gitu. Ya emang kan
paribahasa itu kalau kita usaha sekecil apapun itu ya lu bosnya gitu ya. Ya, itu benar kata Bob Sadino. Sadino ya. Bob. Jadi bebas sekecil apapun usahamu, seberapapun penghasilanmu, itu kamu adalah bosnya. Ketimbang karyawan banyak ya. Seberapa besar penghasilannya, seberapa tinggi posisi atau jabatannya, tetap kamu masih istilahnya karyawan, gitu, bukan bos. Dan lu menikmati nih ya di sedih. Ya lu tuh kan udah beberapa cerita dari kayu ya kan, kayu. Itu pembuatan itu berapa jenis aja yang udah lu bikin, yang lu buat sekarang ini? Lumayan sih, ada beberapa unit lah, banyak. Kalau untuk karyawan belum ada gua. Belum ada. Tapi lu masih ibaratnya masih kepegang sama lu ya. Iya. Walaupun kadang agak keteteran juga. Masih bisa lah gitu ya. Oke. Udah dari situ gua sekarang sebetulnya kemauan untuk ambil orang untuk ngebantuin orang itu udah pasti, udah maksudnya udah gue pikirin juga nanti ke depannya. Makanya gue minta doanya ke teman-teman supaya istilahnya usaha gue maju, gue bisa ngebuka lapangan pekerjaan buat teman-teman. Semoga ya teman-teman terdekat gue lah. Iya. Dan untuk keluarga juga support kah? Keluarga alhamdulillah support. Awal? Dari awal pun support. Bukan karena awal mah enggak gitu, pas enggak. Alhamdulillahnya gitu ya. Harus support dari awal. Justru yang kayak begitu itu gue di BMX. Enggak boleh, enggak. Ya. Tapi kalau awal BMX lu? Awal BMX itu enggak disupport gue sama orang tua. Sama sekali maksudnya. Dari ini balik lagi ya, maksudnya balik lagi ke cerita di BMX tadi ya. Lebih ke support enggak ya, oke? Enggak support. Tapi ketika gue bawa hasil juara, alhamdulillah lama-lama jadi support. Jadi nggak support itu dalam arti ya udah biasa aja gitu ya. Nggak supportnya, tapi ngapain sih lo kayak gitu katanya. Oh marah juga? Marah rusak ya. badan doang, nyusahin maksudnya. Ya berobat nantinya kan kalau lagi ada celaka atau kayak gimana. Iya oke. Cuman yang gue bilang tadi, gue orang penasaran. Dan lu membuktikan ya? Gue pengen membuktikan dari keluarga gue, orang tua gue yang udah ngomong kayak gitu. Dan lu juara itu gimana tuh? Lucu nih, balik lagi nih. Balik lagi tadi ceritanya. Ketika lo itu ya, alhamdulillah support. Oh ternyata ngebuktiin lah hasilnya. Nih gue main sepeda nih hasilnya. Kan gue sering kasih waktu itu, begitu gue juara gue kasih berapa persennya ke orang tua gue. Dan akhirnya bokap sama nyokap gue itu support orang tua gue lah support. Oke, dari kayu mah lu awal juga udah disupport. Ya, sampai sekarang dari awal pun udah support dari keluarga gue, teman-teman gue. Tahu lah penghasilan. Makanya gue berterima kasih banyak lah yang udah support, terutama ke istri gue, orang tua gue, teman-teman gue. Oke, dari kayu gitu. Oh iya, apakah itu aja lebih ke promosi dulu ya? Boleh. Promosi apa deh, terserah lu. Oh iya. Promosi dulu dong. Kebetulan gue di kayu ini ada channel YouTube juga. Oh iya, channel YouTube dari awal itu. Iya, oke. Siapa tahu lo mau, siapa tahu teman-teman mau iseng di rumah ya kan. Siapa tahu nanti berubah pikiran pengen usaha kayu atau gimana. Belum banyak sih, belum banyak. Tutorial ya. Tapi emang gue bakal seriusin juga kebetulan. Soalnya gini teman-teman, ketika kayu yang dibedakan ada kan lebih seniman ya kata tadi kan. Kalau misalkan panglong biasa ya teman-teman juga sering lah melihat ya. Ini lebih faktanya gitu kan sering lah. Cuman ini dia ini perkayuannya beda nih. Ya lebih ke seni lah. Ke seni gitu ya. Jadi kayunya nggak cuma nempel kayak gitu enggak. Langsung subrek aja nih ke channelnya. Ada apa namanya lu channel deh? Karlswood Furniture. Karlswood Furniture. Ada follow Instagramnya juga di Karlswood Furniture. Ada 2 brand gua. Karlswood Furniture sama kayuku.idn. Bedanya apa tadi? Itu kayuku.idn itu untuk barang-barang kecil, pernak-pernik kecil kayak asbak, kayak itu planning gua ke depan nanti. Ini yang bakal gua jual ke marketplace. Itu kayak kenapa kan bukan nggak disatuin aja kan langsung sih? Beda. Kalau untuk si Karlswood itu gua produksi untuk yang besarnya, partai gede lah ibaratnya. Nah, si kayu ini pajangan ya?
kayak pot-pot gitu ya, gitu, iya benar-benar kayak gini nih. Oh beda nih. Kayak kayuku ini masuknya ke kayuku ide. Kayuku, oke. Perak, ambalan kayak gini. Tapi kalau misalkan meja untuk kafe, dekor segala macam itu ke kasut lebihnya. Kan padahal kayak karya-karya kayak gini bisa dibuat, bisa dibilang kan udah gak kepake deh ya. Ya. Ya apa sih gunanya? Kayu limbah sebetulnya. Kayu limbah. Jadi ini lo pengen tahu cara tutorial langsung subscribe aja nih. Subscribe, jangan lupa komen. Siapa tahu karena gua baru kan berkecimpung di dunia YouTube. Iya. Siapa tahu support ada dong. masukan atau gimana. Bang harus kayak gini, harus kayak begini bikinnya, boleh. Kasih masukan ya, kasih gitu masukan ya. lah. Okay. Gue lebih senang istilahnya dapat masukan dari teman-teman. Dan juga edukasi juga dalam arti nih cara penggunaan limbah gitu ya, limbah yang harusnya dibuang, sayang harus kita manfaatin juga. Ya, jadi yang gua lihat nih, lu di Kalsut nih, ini barang-barang besar ya, barang besar, partai gede lah. Itu ada dipotong-potong, ya, itu menghasilkan sampah limbah itu. Ya. Dari limbah itu potongan besar gue olah lagi gitu. Oh, dari kecil itu ya yang di balik itu olah lagi gue bikin second brand itu kayuku.idn. Jadinya gimana caranya nih si kayu ini nggak keluar, nggak jadi sampah. Nggak jadi sampah, benar-benar jadi sampah dibuang gitu enggak. Oh, makanya kan di sini juga gue lihat di sekitar ini banyak banget nih. Segede-gede gini gitu ya. Nah, kayak ini juga kan dari kayu-kayu potongan bekas sisa sih. Iya benar. Oh, berarti lu go green ya. Go green. Citra ya, pencinta ya. Jadi istilahnya nggak kita manfaatin juga ininya. Memanfaatin sampah, oke. Limbah. Emang dari kalau misalkan kita orang berkesenian itu terkadang kita ngedesain rumah nih. Ya. Kayak ngedesain rumah. Walaupun banyak duitnya, gimana tapi kalau sini nggak ada jiwa seni. Nggak ada jiwa seni. Iya, acak-acakan gitu. Kurang feel-nya kurang kena. Iya, kayak studio gue deh. Ya. Studio gue kalau ngomong anjir kagak ada modalnya deh. Kayak bekas kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang bikinnya orang seni, orang yang nyanyi kan bisa jadi luar biasa kan. Kalau gue sih nganggapnya ya biasa aja. Mungkin tapi teman-teman gue nih. Orang-orang yang lihat kan orang yang menilai. Ya teman-teman gue bilang katanya, "Oh, lu habis berapa ini? Harga segini habis berapa? Anjir kagak ada duitnya." Ya. Kayak gini semua enggak ada deh. Tapi orang menilai kayak gitu tuh. Itulah seni. Seninya di situ. Seni itu tidak ada batasannya. Sampai tua, sampai mati, takkan pernah mati. Bahkan tidak ada harganya, bahkan harganya luar biasa lah. Oh iya ya. Ya nah, seni sih emang dengan dari namanya seni sih susah digelasin gimana ya. Oh iya. Itulah seni. Makanya gua manfaatin lah dari sisa-sisa limbah kayu potongan-potongan yang partai besar gua itu tadi yang di Kalsut furniture itu. Dan nggak sampai kebuang gitu ya. Alhamdulillah ya dari lo perkayuan gini ya. Menerima jasa apa aja deh? Tolong kalau tahu tuh pengen promosi langsung aja ke pemirsa. Saya menerima, oh ya kalau siapa tahu dari teman-teman mau bikin apa kayak meja furniture lainnya lah bisa langsung kontak aja. Bisa langsung DM di Instagramnya. Dari Kalsut ya. Ya di situ tertera nomor handphone, WhatsApp segala macam. Nanti siapa tahu teman-teman untuk apa mau bikin meja segala macam, yang punya kafe pengen bikin meja, bikin kursi, bikin kasir barnya, terus yang anak-anak mudanya apa nih berbicara ini ya. Mayoritas kan sekarang istilahnya anak-anak muda sekarang udah hampir 90% bisa punya rumah ya. Bisa punya rumah. Nah, yang untuk teman-teman yang mau bikin kayak kitchen set, dekorasi rumah lah, dekorasi rumah, kafe, kantor bahkan bisa langsung kontak aja. Tapi kalau misalkan ada referensi dari pemirsa gitu, misalkan tuh pengen mesen apa aja bisa deh. Bisa. Misalkan gue pengen gambar kayu itu kayak gini nih, perkayuan nih. Pokoknya tentang perkayuan aja ya. Lo langsung sounding ke dia gimana pembicaraannya gitu ya. Tuh, bisa nanti ya. Kita ini apa kalkulasi lagi sistemnya kayak gimana, mau kayak gimana. Kayunya kayak gimana ya, bentuknya gimana. Oke. Soalnya gue ada 2 opsi sih sebetulnya. Lo untuk desain ya ada 2 opsi. Lo mau desain dari lo atau desain dari gua, itu untuk apa customernya. Kalau misalkan dari desain gua ya kayak begini, kalau desain dari lo ya gua harus ngikutin gitu. Kalau soal harga beda itu ya, bisa gitu ya. Kalau untuk harga nggak beda jauh sih sebetulnya. Iya, bisa nggak. Kalau mahal apa murah sih deh, cukup lah kantong-kantong mahasiswa mah bisa kali karyawan. Bisa diperhitungkan lah. Karena saya custom, yang namanya custom kan gimana kemauan customer ya. Ya, jadi kalau pengen lebih jelas,
harganya berapa gini gitu ya kan, lo lebih langsung aja ketemu, jangan kita nanya ke WhatsApp atau langsung gimana. ketemu, konsul. Kebetulan Alamatnya ada di workshop saya, masih di garasi rumah. garasi rumah gini ya. Minta doanya aja semoga nanti punya garasi selainnya workshop yang gede. Workshop yang kayak di gudang pabrik gitu. Ya betul. Enak banget. Itu planning, sebagian dari planning sih. Semua orang tuh pasti punya target. Nggak pengen lo gini-gini aja deh ya, nggak pengen lebih up. Bismillah Sebagian dari planning gua, Ya, sebagian oke. dari ini gua ke depannya nanti. Udah apa ada penyampaian lagi? Itu udah cukup? Mungkin udah Cukup segitu ya. aja. Jadi itu beberapa cerita dari profil Ade Nur Hidayah, dengan perjalanan dari BMX, jadi seru ya, gokil sebenarnya. Ya. Dan dari nusuk perkayuan, tadi itu bikin ada kecelakaan lah segala apapun itu, wih gokil banget sih deh, gokil cerita nih. Intinya mah selagi lo mau, selagi lo bisa, kerjain. Karena beda-beda sih semua orang ya. Iya. Ada yang teori dulu terus action, ada yang langsung action gitu. Kalau gua ketipikal lebih langsung ke action karena lebih tahu feel-nya, lebih tahu kesalahannya di mana. Kalau teori mah nanti ya ketakutan. Ya. Kalau teori terus teori anjing lah pokoknya, ngeselain gua. Belum tentu nanti pas begitu praktek sama apa yang kita udah mudah kok ngomongin. Intinya semua pekerjaan itu mudah. Ya, kalau kita tekun bener-bener bisa. Udah, intinya mas serius, apapun usahamu, apa gimana segala macamnya. Intinya serius. Kalau lo istilahnya punya pemikiran pengen naik kelas, ajak kendor ya, yang ajak kendor jadi mau serang. Ala Rambo, setor. Ya udah mungkin gitu aja deh ya dari gue Kemal Comay dan lo Ade Nur Hidayah. Oke, lo terima kasih banget nih lo bisa masuk di channel gue ngebacot ya. Oke, nggak ada lagi nih kan, cukup kan? Yo, gue beberapa itu ceritanya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemal Comay, ihu, Kemal Comay, ihu, Kemal Comay, ihu gede. Iya, aduh, parah belum bisa balik lagi bisa. Enggak intro dulu, enggak kode dulu. Kirain gua. Yo, berarti dia bukan sobat ihu ternyata pemirsa. Yo, assalamualaikum Kemal Comay, ihu. Kemal Comay, ihu. Bye.